biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa menikmati nikmatnya iman, merasakan nikmatnya iman. Saat ini kita masih muslim, ini sebuah anugerah Bapak Ibu ya. Karena tidak semua orang mendapatkan karunia atau anugerah seperti ini. Ada orang yang paginya muslim, sorenya sudah kafir. Ada orang yang sorenya kafir, sorenya muslim, paginya kafir. Itu nyata Bapak Ibu. Sehingga nikmat iman ya, yang saat ini alhamdulillah bisa kita rasakan ini, harus senantiasa kita syukuri. Jadi yang kita syukuri jangan hanya nikmat-nikmat yang sifatnya jasmaniyah ya, sifatnya duniawiyah ya. Kita juga perlu mencoba untuk menggali lebih jauh betapa nikmat iman ini juga sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Karena dengan nikmat inilah insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah SWT di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya fi yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, saya ingin memulai majelis ilmu kita pada kesempatan sore ini dengan satu cerita ya. Cerita ini sangat masyhur atau sangat terkenal ya di kalangan pesantren ya, di kalangan banyak majelis ilmu. Kenapa? Karena cerita ini membawa kabar gembira yang sangat luar biasa, menumbuhkan optimisme. Jadi nanti kalau Bapak Ibu setelah mendengar cerita ini kok tidak optimis, ini berarti harus mengevaluasi diri ya. Jadi ceritanya begini. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW ini diceritakan oleh Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ini salah seorang sahabat Rasul yang punya keistimewaan karena dia itu sahabat tapi juga sekaligus anak angkat dari Rasulullah SAW. Sehingga karena dekat dengan Rasulullah, Anas bin Malik ini sering meriwayatkan hadis ya. Banyak banget kalau misalkan Bapak Ibu buka di dalam kitab Arba'in Nawawi dan lain-lain, itu banyak tuh Anas bin Malik radhiyallahu anhu gitu ya. Kenapa? Karena dia itu dalam banyak riwayat dikisahkan dia sebagai anak angkatnya Rasulullah SAW. Nah, Anas bin Malik cerita dalam satu kesempatan Rasulullah SAW itu sedang berkhutbah ya di atas mimbar ya di Masjid Nabawi ini. Cerita tentang kiamat. Cerita tentang kiamat, tentang kejadiannya seperti apa, kemudian nanti orang itu akan bagaimana ya. Menceritakan tentang menceritakan surga itu bagaimana surga, menceritakan neraka bagaimana neraka, dan sangat luar biasa menggambarkan tentang kiamat. Sampai suatu saat tiba-tiba ada seorang hadirin gitu tiba-tiba berdiri dan bertanya gitu. Ya Muhammad. Nah ini orang ini agak aneh ya. Dia nggak nyebut ya Rasulullah, bukan, tapi langsung ya Muhammad. Ternyata yang berdiri dan bertanya menyetop ya. Dia itu menghentikan Nabi berkhutbah. Ini seorang Arabi sebutannya. Arabi itu adalah orang Arab Badui. Kalau di sini ya orang-orang kampung lah gitu, nggak tahu kurang tahu adab atau unggah-ungguh kalau orang Jawa bilang. Dia langsung nyetop ya Muhammad gitu. Mata sa'ah, dia bertanya begitu. Ya Muhammad, kapan sebetulnya hari kiamat? Singkatnya begitu, walaupun sebenarnya dia ngomongnya agak panjang. Ceritanya tadi Anda cerita tentang kiamat begini, sebetulnya kapan sih kiamat ini gitu. Pertama-tama Rasulullah SAW nggak gubris, maksudnya itu nggak direken karena memang forumnya dia lagi sedang khutbah ya. Tapi ternyata ini orang Badui ini nggak punya rasa sungkan gitu ya. Nggak tahu dengan siapa dia berbicara, dia nanya lagi ya Muhammad mata sah sampai 3 kali, sampai akhirnya Rasulullah SAW kemudian bertanya kembali kepada si Arabi ini atau si Arab Badui ini.
Ya Arabi, ini sebutan ya untuk orang Arabi ya, Arab Badui, Arab pedalaman ya, Arab kampung. Tadi kamu tanya terus tentang kapan hari kiamat. Memangnya kamu sudah menyiapkan apa? Kamu sudah persiapan apa setelah mendengarkan apa yang aku ceritakan tentang hari kiamat? Kok kamu tanya kapan kiamat? Emang kamu sudah menyiapkan apa saja untuk menyambut itu? Nah, kemudian si Arabi ini menjawab, ya Rasulullah, ya Muhammad ya, aku nggak mencintai apa-apa, aku nggak menyiapkan apa-apa. Aku sholat ya sekedar yang fardu-fardu saja. Aku puasa sekedar yang diwajibkan saja. Aku nggak nambah-nambahin. Pokoknya Islamku ini biasa-biasa saja, kata dia. Karena dia termasuk orang yang ya let's say ya orangnya polos, ya tidak berilmu. Jadi berislamnya ya standar-standar saja lah gitu. Tetapi aku mencintai engkau ya Rasulullah gitu. Akhirnya dia bilang begitu. Aku mencintai engkau ya Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, almar'u ma'a man ahabba. Ini hadis ada di dalam kitab Sahih Bukhari, ada di dalam kitab Sahih Muslim, ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi ini terkenal sekali, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan atau akan bersama dengan orang yang dicintainya. Mendengar ini, si Arabi tadi senang luar biasa. Dan bukan hanya dia, jamaah yang ada di masjid saat itu wajahnya langsung berseri-seri. Tidak pernah mereka sebahagia itu. Dan ini hadis sangat mutawatir. Mutawatir itu benar-benar terkonfirm dan tingkatannya paling tinggi. Jadi kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis, hadis itu kan ada tingkatan-tingkatan ya. Ada hadis sahih, ada hasan, ada hasan sahih, ada kemudian terakhir hadis maudhu gitu ya. Ini hadis bukan hanya sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain, sehingga dia itu mutawatir, tingkatannya itu mutawatir, udah paling tinggi tingkatannya. Kenapa? Rasulullah mengucapkan saksinya banyak banget, jamaahnya banyak, jadi hadis ini saksinya banyak banget, sehingga mutawatir. Posisinya sangat kuat, tidak terbantahkan hadis ini. Almar'u ma'aman habba. Seseorang itu akan dikumpulkan atau akan bersama dengan orang yang dicintai. Para sahabat luar biasa bahagia, gembira, dan mereka berterima kasih ya akhirnya kepada si Arabi tadi. Awalnya kan para sahabat kan agak mangkel juga, ini orang nggak tahu unggah-ungguh ya, nggak tahu tata krama. Rasulullah sudah khutbah dipotong begitu saja, tapi begitu mendengar jawaban Rasulullah terhadap pertanyaan dari Arabi ini, sahabat merasa sangat bahagia, kemudian juga berterima kasih karena ada seorang Arabi yang menanyakan itu kepada Rasulullah, dan itu menjadi penyemangat ya, penyemangat bagi para sahabat dan kita semua tentunya, bahwasanya kalau kita mencintai ya, kalau kita mencintai Rasulullah SAW dengan segenap jiwa kita, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Pertanyaannya, apakah iya cinta kita kepada Rasulullah SAW itu bisa ditumbuhkan sedemikian rupa sehingga seperti cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW? Banyak sekali kisah yang bisa kita baca dalam kajian-kajian sirah, bagaimana para sahabat itu sangat sangat cintanya kepada Rasulullah, itu benar-benar melebihi cintanya kepada keluarganya, kepada dirinya sendiri. Apapun yang diminta oleh Rasulullah, sahabat selalu siap, ya kan? Banyak sekali. Tapi Rasulullah selalu menguatkan. Dalam sebuah hadis diceritakan, para sahabat, kalau kalian beriman kepadaku, mencintaiku, wajar kalian bertemu sama aku gitu. Tapi bayangkan ada umat nanti di akhir zaman yang mereka itu ribuan tahun jaraknya ya, jarak waktunya daripada waktu hidupku ini, tetapi mereka mencintaiku, mereka membaca salawat untukku, maka mereka punya keutamaan yang sangat luar biasa, yang keutamaan itu tidak bisa dibandingkan, ya kan, tidak bisa dinilai sebelah mata. Kita ini umat akhir zaman, kita hidup 1400 tahun
setelah Rasulullah SAW wafat, tetapi saat ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita ditakdir untuk mencintai Rasulullah SAW. Ini sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa menumbuhkan atau memelihara rasa cinta ini kepada Rasulullah SAW? Ada satu cara yang sangat mudah dan ini sangat dianjurkan, bahkan dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Yusholluna 'alan nabi ini pakai fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari dalam bahasa Arab itu sesuatu yang berlangsung terus-menerus. Ya, bukan kemarin. Kalau fi'il madhi kemarin, kalau fi'il mudhari itu sesuatu yang mustamirron, terus-menerus. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau sendiri Allah SWT ikut berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau perintah-perintah yang lain kan Allah nggak melakukan, betul nggak? Allah menyuruh kita sholat, Allah nggak sholat. Allah menyuruh kita zakat, Allah nggak zakat. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Rasulullah SAW, dan Allah pun menyampaikan atau mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab. Ya. Jadi sedemikian utamanya sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tentu ya Bapak Ibu, makna sholawatnya beda, ya beda. Sholawat kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu maknanya berbeda dengan sholawatnya Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berbeda. Sholawat itu artinya apa? Ya, keselamatan, kesejahteraan, ya kan? Untuk baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dalam konteks Allah memberikan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, konteksnya adalah Allah merahmati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda sama konteksnya kita memberikan sholawat kepada Rasulullah SAW. Maknanya berbeda. Sehingga sholawat ini kemudian oleh para ulama dibikin satu redaksi-redaksi yang sangat menarik, yang supaya mudah untuk dilafalkan, supaya mudah untuk dibiasakan, sehingga tumbuh kebiasaan atau kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kita banyak sekali ya mengenal banyak jenis sholawat ya, yang itu adalah susunan para ulama ya. Yang paling sederhana adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang paling sederhana. Tapi kemudian banyak sekali versi sholawat yang itu juga dikembangkan oleh para ulama dalam rangka menumbuhkan mahabbah atau rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ada sholawat Jibril misalnya. Ada yang tahu sholawat Jibril? Sering kalau kita lagi salam-salaman itu kita ucapkan ya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang ada satu momen khusus, itu ada selawat yang pas yang ini gitu ya. Itu ulama kita beristihad dengan sangat luar biasa. Ini biasanya yang anak-anak malah sudah hafal nih.
Karena biasanya di TPA ya, di di masjid-masjid ini diajarkan ya. Kalau saya dulu di kampung ini jadi pujian. Jadi menunggu waktu iqomat, adzan menuju iqomat itu kan ada jeda waktu kosong ya, ada yang 7 menit, 10 menit. Ini waktu saya di kampung dulu nih, waktu masih kecil. Ini pujiannya kayak gini. Ini kalau saya nggak hafal waktu kecil, sekarang mungkin juga nggak hafal ya. Jadi yang tadi saya senandungkan itu karena dulu saya waktu kecil pernah menghafal. Jadi alhamdulillah masih ada lah sisa-sisa memori hafalannya ya. Tapi ini perlu kita biasakan kembali ya Bapak Ibu ya. Biasakan kembali. Karena apa? Karena ini sholawat ini luar biasa Bapak Ibu. Kita ini apa sih sebetulnya yang bisa kita andalkan? Amal kita seberapa? Ya nggak ada apa-apanya dibanding dosa-dosa kita. Maka yang benar-benar kita harapkan sesungguhnya adalah syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak boleh berputus asa. Dalam tanda kutip nih ya, seburuk apapun atau sebanyak apapun dosa-dosa kita, ini kita punya Rasulullah, punya Nabi Muhammad SAW, yang beliau sudah bertekad akan memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Rasulullah nggak rela kalau ada umatnya yang masuk neraka. Beliau akan berusaha untuk apa? Mohon kepada Allah untuk selamatkan semua umatnya. Nah, tapi ya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, kita harus juga menunjukkan kecintaan kita supaya kita bersama Rasul. Yang paling mudah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah sering-sering mengucapkan sholawat. Kalau perlu ya untuk melatih kedisiplinan kita, ditarget sehari berapa kali sholawat gitu. Supaya nggak lupa, maksudnya ya, bukan berarti angka-angkanya itu, tapi yang penting supaya kita membiasakan diri ingat kepada Rasulullah SAW. Coba Bapak Ibu nih ya, coba ingat-ingat, ada nggak satu momen dalam hidup ini Bapak Ibu mengucapkan sholawat, hati bergetar, meneteskan air mata, merinding? Pernah nggak? Dan merasakan kedekatan yang amat sangat dengan Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Saya pernah merasakan itu Bapak Ibu. Ini tahadus bin nikmah. Sekitar mungkin 2-3 tahun yang lalu, ini tidak satu-satunya, tapi salah satu yang saya ingat sampai sekarang. Itu saya menghadiri peringatan Maulid Nabi di Masjid Agung Sunda Kelapa. Tahu ya? Masjid Agung Sunda Kelapa itu masjid di Menteng, Jakarta Pusat, di kompleknya menteri-menteri ya. Komplek elit lah di Jakarta Pusat, di Menteng. Itu ada Masjid Agung punyanya pemerintah kota Jakarta Pusat, namanya Masjid Agung Sunda Kelapa. Dia mengadakan namanya peringatan Maulid Nabi. Saya sendirian sengaja hadir untuk itu. Naik umum, nggak bawa mobil sendiri, saya naik umum, saya nikmati aja pokoknya, saya ke sana. Memang ingin punya pengalaman spiritual lah begitu ya. Sampai di sana, ini apa fadilahnya berjamaah ya, fadilahnya berjamaah. Kalau kita selawat sendirian itu kan kadang-kadang kan nggak terlalu ngefek ya, karena mungkin ya beda suasananya. Tapi di situ jamaahnya banyak, dipimpin oleh kiai yang luar biasa, hadrohnya juga mantep banget ya kan. Jadi suasananya itu dapet banget. Dan di saat itu saya merinding dan saya merasakan apa ya, ada semacam getaran yang sangat luar biasa dan saya menitikkan air mata. Saya bisa menangis di situ. Itu nikmatnya luar biasa Bapak Ibu. Benar-benar nikmat sekali. Kalau Bapak Ibu pernah merasakan ini, coba cari momentum itulah. Ya, makanya kadang-kadang perlu nih ya. Misalnya bikin Bekasi bersolawat, masal itu perlu juga kadang-kadang untuk begitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita sendirian itu nggak kebawa gitu, nggak dapet gitu. Tapi kalau bareng-bareng, kemudian suasananya yang dikondisikan itu biasanya adalah efeknya gitu ya. Dan apa ya, menikmati kebaikan itu perlu Bapak Ibu. Kita harus berusaha apa? Menikmati kebaikan. Bersolawat ini kan kebaikan. Nah, bayangkan kalau kita bisa menikmati kebaikan.
Di luar sana banyak banget orang mengeluarkan duit hanya untuk menikmati kemaksiatan. Untuk kemaksiatan mereka mengeluarkan duit. Kenapa kita tidak berazam di dalam diri kita untuk bisa menikmati kebaikan? Dan kalau kita sudah merasakan nikmatnya kebaikan, ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Gratis lagi, ya. Bahkan kalau perlu bayar, ya. Bahkan sampai ada ide yang agak bukan kontroversi, agak sedikit inilah, ya ini sebenarnya hanya guyonan. Ini Gus Baha dalam sebuah ceramahnya ngomong begini nih, di YouTube nih ya. Orang itu nonton konser musik aja bayar mau, ya. Nonton bioskop bayar mau. Ya. Coba sekarang masuk masjid bayar, gitu. Harus ya nyemplungin ke kotak gitu ya. Kenapa? Karena kebaikan itu layak untuk dihargai gitu. Kalau kita bisa merasakan kebaikan itu, nikmatnya kebaikan itu tidak ada tandingannya dengan nikmatnya orang yang berbuat maksiat. Orang bermaksiat itu kan pengen seneng-seneng, Bapak Ibu, ya enggak? Sementara kalau kita melakukan kebaikan dan kita seneng, wah, bayangkan betapa nikmatnya, Bapak Ibu, ya. Betapa nikmatnya. Jadi memang harus kita budayakan, harus kita biasakan sampai menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan yang kalau itu sudah mengakar, mendarah daging, menjadi pola karakter diri kita, maka kita akan sangat ringan melakukannya dan kita akan asik gitu. Kita tuh berasik-asik dengan ibadah itu enak, nyaman gitu. Makanya ada doa ya. Nanti diingetin kalau waktunya sudah dekat ya. 5 menit. Kalau Bapak Ibu sering sholat jamaah di Izatul Islam, imamnya Ustadz Qadri, kita kan ada 5 imam. Ada Ustadz Zaki, Ustadz Amir, Ustadz Qadri, ada Ustadz Khairul, ada Ustadz Aziz ya. Kalau imamnya Ustadz Qadri, dia berdoa, di antara rentetan doanya itu adalah Allahumma akhrisna ladzata ma'syiatik warzuqna ladzata ta'atik. Ya Allah, keluarkan aku atau bebaskanlah aku dari kenikmatan berbuat maksiat kepadamu, dan warzuqna, dan berilah aku rezeki ladzata ta'atik, kenikmatan berbuat taat kepadamu. Jadi kita memohon, itu rezeki dari Allah SWT. Kalau kita bisa merasakan kenikmatan dalam berbuat taat, Masya Allah, itu nikmat sekali Bapak Ibu. Nikmat sekali. Dan itu layak kita apa? Layak kita menjadi doa-doa kita. Allahumma rzuqna ladzata ta'atik wa akhrijna ladzata ma'syiatik. Ya Allah, berikanlah aku rezeki dalam bentuk apa? Nikmat dalam melakukan ketaatan kepadamu, dan jauhkanlah aku dari kenikmatan melakukan maksiat kepadamu. Jadikan itu sebagai salah satu doa-doa kita. Karena kalau itu sudah kita dawamkan, kita biasakan, maka hati kita akan terpaut dengan kebaikan. Kalau sudah seperti itu, insya Allah ya, nikmat sekali hidup ini Bapak Ibu. Ya. Nagih gitu, berbuat baik itu nagih gitu. Enak nggak kalau berbuat baik itu nagih, ya kan? Kalau nafsu nagih itu memang sudah fitrahnya begitu ya. Makanya hati-hati ya, nafsu itu seperti anak kecil, diturutin minta lagi. Ya, turutin minta lagi, nagih dia. Makanya ya jangan dimanja itu nafsu, jangan mudah diturutin. Makanya puasa ini kan dalam rangka melatih kita untuk tidak mudah menuruti hawa nafsu, supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya. Bayangkan kalau kita itu berbuat kebaikan, nikmat, ingin melakukan lagi, itu rezeki Bapak Ibu. Jangan kemudian kita juga ujub, wah aku gini, enggak boleh juga. Itu adalah rezeki dari Allah SWT. Ketika kita bisa ikhlas, bisa menikmati, itu rezeki. Tidak diberikan kepada setiap orang. Kalau kita bisa merasakan seperti itu, alhamdulillah ya Allah, luar biasa. Ya, makanya kita berdoa. Jadi doanya jangan hanya ya Allah lunaskan utang, ya Allah. Yang sifatnya remeh-temeh keduniawian ya itu boleh lah gitu. Tapi jangan lupa yang kayak gini-gini. Justru yang seperti ini itu yang kenikmatan spiritual yang sebetulnya perlu kita perjuangkan Bapak Ibu.
ya. Terakhir, kalau Bapak Ibu nanti umroh atau haji, ada waktu kita berziarah ke Madinah, betul? Jadi ke Madinah itu dalam rangka ziarah ya Bapak Ibu ya, ke makam Rasulullah SAW. Bukan rangkaian ibadah umroh, bukan rangkaian ibadah haji. Nggak ada hubungannya dengan Madinah, umroh dengan haji itu. Karena semua rukun umroh, semua rukun haji itu adanya di Mekah, tidak ada di Madinah. Kita ke Madinah dalam rangka ziarah kepada makam Rasulullah SAW dan juga sahabat yang lain ya, ada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat yang lain di Baqi. Nah, kalau nanti kita ngelewatin makam Rasulullah, kita mau ziarah, kita ngelewatin orang namanya Babu Salam, ya kan, ngelewatin depan Raudhah. Di Raudhah, pintu keluar Raudhah itu tempat yang paling mustajabah di Masjid Nabawi. Di antara mimbar Nabi dengan makam Nabi ada namanya Raudhah, ada pintu gerbangnya, ada gapuranya kecil. Itu kalau kita baca tulisannya, itu benar-benar saya amatin apakah benar gitu. Ketika saya umroh terakhir saya amatin, oh ternyata benar. Apa tulisannya di situ? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku aku peruntukkan untuk orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Bayangkan, Rasulullah SAW, umatnya ada yang berbuat dosa besar aja, dia mau memberikan syafaat. Apalagi kita ya, yang tidak berbuat dosa besar, yang ingin DP mendekat kepada Rasulullah SAW, ya, yang ingin berusaha meningkatkan mahabbah kepada Rasulullah SAW. Sudah pasti Rasulullah akan sangat merindukan kita, Bapak Ibu. Ya, ini yang harusnya kita optimis gitu. Optimis. Kita ini punya Rasulullah SAW. Kita punya Nabi yang bisa memberikan syafaat yang tidak dipunyai oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya nggak punya hak syafaat, tapi Nabi Muhammad punya hak syafaat. Jadi kita harus optimis masuk surga Bapak Ibu, insya Allah. Amin Allahumma amin. Karena apa? Karena kita punya Rasulullah SAW yang akan memberikan syafaat kepada kita. Cukup ya waktunya ya. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ini kalau saya terusin saya juga semangat ini saya. Insya Allah ya, next time ya, semoga masih ada kesempatan bersua. Ini jadwal kultum ini alhamdulillah ada beberapa sahabat kita dari LBM NU Tambun Selatan yang nanti akan bergantian ngisi sehingga temanya bisa bervariasi. Silahkan hadir setiap hari di Masjid Izzatuul Islam Wisata ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wa'afu minkum wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari puasa bulan Ramadan 1446 Hijriah yang ketiga di Masjid Izzatuul Islam ini. Kegiatan-kegiatan di dalam mengisi kegiatan Ramadan banyak sekali yang sudah ditetapkan atau sudah diprogramkan oleh Ketua DKM Masjid Izzatuul Islam, yaitu Bapak Aris Haryadi. Di antaranya adalah pembagian takjil sebelum buka puasa. Tiap sore sebelum dilakukan buka puasa, maka diisi dengan tausiah-tausiah yang tempatnya sudah ditata dan dirapikan dengan baik. Masing-masing jamaah, baik yang ikhwan maupun akhwat, mereka berkumpul di masjid yang lama atau di tempatnya di bawah, masjid yang bawah di depannya, kemudian bersama-sama dengan pengurus buka puasa di dalam setiap selama bulan Ramadan. Jemaah kurang lebih 700 sampai 800 paket di dalam buka puasa ini. Masyarakat yang mengisi kegiatan tersebut bersumber dari, selain dari masyarakat yang ada di sekitar Grand Wisata, juga masyarakat atau jamaah transit, para tukang ojek, para tukang grek, dan masyarakat-masyarakat yang melintas daerah tersebut. Maka kami memberikan kesempatan untuk buka bersama, sehingga bisa mencapai kadang-kadang sampai 1000 paket untuk takjil di setiap harinya. Kegiatan-kegiatan lain adalah remaja masjid, juga ada kegiatan di sini, juga ada lomba dakwah untuk anak-anak di bawah 15 tahun
itu sudah disiapkan oleh pengurus, sehingga nanti akhir daripada penutupan Ramadan nanti akan diberikan hadiah sebagai motivasi guna memperlancar kegiatan tersebut, juga mempengaruhi daripada anak-anak tersebut untuk mengisi kegiatan di masjid. Kegiatan-kegiatan lain juga TPA, juga nanti di 10 hari terakhir juga ada kegiatan yang namanya itikaf. Itikaf tahun kemarin itu mencapai kurang lebih 1.000 orang, dan insya Allah mungkin tahun ini akan jauh lebih banyak lagi. Kami menerima siapapun dari manapun jamaah yang ingin itikaf di Masjid Hijatul Islam. Kami menyiapkan tempat dan kita mengaturnya dengan baik. Saya kira itu yang menjadi kegiatan-kegiatan rutin kita. Kemudian untuk pembangunan berjalan terus. Kita bisa melihat bagaimana tempat wudhu, tempat toilet begitu rapi dan bersih. Begitu juga tempat-tempat yang lainnya, nanti akan ada taman, landscape, dan juga pos satpam, kantor daripada Jakat, dan juga ada tempat-tempat lain bagi siapa yang ingin mempromosikan dari perusahaan-perusahaan manapun untuk kendaraan baik roda 2, roda 4 bisa dipromokan di tempat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.